Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita pada kesempatan ini bersama-sama kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, fenomena kekerasan merupakan buah dari kejahatan atau buah dari logika kejahatan. Ketika orang melakukan kekerasan, tentu ada satu hal yang ada di dalam pikirannya, bahwa dia yang menjadi objek dari tindakan kekerasan kita harus mendapatkan hal setimpal dari perbuatannya. Mungkin gambaran seperti itu kita dengarkan tadi dari bacaan itu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau mungkin kalau kita menerjemahkannya secara lain, kekerasan diganti dengan kekerasan. Tuhan menampilkan ini sebab dia tahu bahwa kalau kekerasan itu dilawan dengan kekerasan, tentu akan menimbulkan suatu persoalan yang lebih besar dan tidak bisa menciptakan tidak menciptakan suatu fenomen baru atau tidak menciptakan adanya perdamaian, adanya kasih di sana. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengajarkan ini kepada para muridnya dengan menampilkan suatu perintah baru atau dengan menampilkan suatu ajaran baru, suatu kehendak baru, dengan mengatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya di sini bahwa Tuhan mengajak kita untuk tidak melawan kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi Tuhan mengajak kita untuk melawan kejahatan itu ya dalam bahasa Santo Paulus yang dilawan dengan kebaikan. Dalam arti bahwa kejahatan yang ada atau kekerasan yang menimpa kehidupan kita, Tuhan mengajak kita untuk tidak melawannya dengan kekerasan juga, sebab tidak akan menyelesaikan suatu persoalan. Perang tidak bisa dibalas dengan perang, sebab akan menimbulkan suatu persoalan yang lebih besar bagi kehidupan. Tuhan menawarkan suatu persembahan hati yang baik ya, yaitu melawan kejahatan itu dengan kebaikan, atau di hadapan kejahatan, kekerasan itu kita lebih memilih diam, dalam arti kita tidak pasif aktif ya. Kita setidaknya mempunyai suatu metode yang lain yang bisa meredam kejahatan itu atau bisa meredam kekerasan itu. Atau mungkin kalau kita lebih dalam mengatakan bahwa biarkanlah kejahatan itu mengalahkan dirinya sendiri, kekerasan itu mengalahkan dirinya sendiri dengan sikap diam kita, atau dengan sikap tidak kita memberontak atau melawan dengan kekerasan. Jadi memang sulit bagi kita untuk menerapkan ini ya, ajaran Tuhan ini ya, dimana kecenderungan kita sebagai manusia bahwa kalau ada orang yang bertindak keras atau hendak mengancam hidup kita, tentu kita membela diri ya. Tentu di sini kita juga ingin membalasnya dengan kekerasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Setidaknya itu menjadi sebuah prinsip yang
mungkin ya kalau kita gambarkan itu sangat manusiawi ya. Nah, kita itu ingin mendapatkan sebuah keadilan ya dari apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatan seseorang ya. Tapi Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengambil suatu langkah radikal. Tentu ya di sini sulit untuk kita hayati ya sebagai manusia yang mempunyai perasaan ya. Di sini sebenarnya memang Tuhan mengantisipasi suatu persoalan yang lebih besar ketika menghadapi kejahatan itu dengan kejahatan, kekerasan itu dengan kekerasan. Ya mungkin yang mau dikatakan oleh Tuhan di sini bahwa kita menghadapinya dengan kasih, dengan kelembutan. Jika orang berjalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Jika seseorang memaksa mengambil bajumu, berikanlah juga jubahmu. Artinya sudah kita melangkah satu lebih daripada langkah kekerasan itu. Yang mungkin langkah lebih kita ya, kita menampilkan sisi kelembutan, sisi kerendahan hati ya, atau sisi kasih di sana. Ya, untuk meredam, biarkanlah atau itu senjata kita untuk mengalahkan kejahatan itu oleh dirinya sendiri. Atau mungkin langkah kita yang untuk meredam kekerasan itu ya dengan kekerasannya sendiri ya. Atau mungkin ada kesadaran dari kekerasan itu sendiri, kejahatan itu sendiri, bahwa apa yang dilakukan itu ya tidak menguntungkan atau tidak memberi kesan yang baik ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi memang Tuhan menekankan kita untuk tidak terjebak di dalam suatu sikap yang statis atau suatu sikap yang terpola, kekerasan dilawan dengan kekerasan, atau gigi diganti dengan gigi, apalagi yang lain itu, mata diganti dengan mata. Tuhan mencoba untuk mengalihkan kita dari sebuah prinsip seperti itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, memang seperti yang kita katakan tadi, tidak mudah bagi kita. Tetapi kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang percaya kepada Kristus, itulah ajaran Tuhan kepada kita. Bahwa kita di hadapan kekerasan, di hadapan penindasan, ya kita tetap menampilkan diri dalam kasih, dalam kelembutan. Ya dengan suatu cara atau dengan suatu harapan bahwa Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan menolong kita. Sebab kalau kita melawan dengan kekerasan, tentu di sini akan menciptakan suatu persoalan baru yang kita pahami bahwa Tuhan mungkin tidak berkarya di sana. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan ini, ajaran Tuhan ini ya, Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi Tuhan akan hadir dengan sendirinya, melawan kejahatan itu ya oleh Tuhan sendiri, memecahkan kejahatan itu oleh Tuhan sendiri. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabatku ya, nah, mungkin pengalaman kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik ya di mana-mana mungkin kita diperlakukan cara keras ya, bom yang terjadi di mana-mana, bom gereja, bahkan bom yang merenggut nyawa sekian banyak orang yang tidak bersalah. Ya tentu di sini merupakan kekerasan yang ditampilkan oleh dunia, kejahatan yang ditampilkan oleh dunia ya. Tapi ya pengalaman kita yang diteguhkan oleh ajaran Tuhan sendiri menunjukkan kita tidak serta-merta melawannya dengan kekerasan. Kita meyakini bahwa itulah ajaran Tuhan, itulah ajaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita pun yakin respon kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik yang tidak serta-merta menampilkan suatu tindakan kekerasan atau membangkitkan suatu kekuatan lain melawan kekerasan itu, yang menunjukkan bahwa memang di situ kita menyadari dengan sungguh ajaran Tuhan ini, bahwa kita sedang menghayati ajaran Tuhan ini meskipun sakit untuk kita, tetapi kita berpasrah kepada Tuhan, membiarkan Tuhan sendiri yang melawannya. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga bacaan hari ini tetap meneguhkan, menguatkan iman kita, atau tetap hadir bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan ya. Kita percaya bahwa kelembutan hati yang dikehendaki oleh Tuhan, kasih yang dikedepankan oleh Tuhan dalam setiap ajaran yang disampaikan kepada kita akan membuahkan hasil yang baik. Itu yang kita yakini, dan itu pun yang kita lakukan ya, meskipun tertatih-tatih, meskipun tidak sempurna, tapi kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa, kita sedang mencoba dan berjuang untuk itu. Teman-temanku, saudara-saudariku, sahabat-sahabatku,
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman dan harapan kita. Percaya bahwa Tuhan akan membantu kita di tengah persoalan, di tengah kehidupan yang penuh dengan kekerasan yang sedang melanda atau mengitari kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan membantu kita. Amin.